Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Amana dengan NPM 21130230059. Di sini saya akan mempresentasikan produk pembelajaran yaitu mengenai laju reaksi. Adapun kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu kompetensi 3.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumpukan. Langsung saja kita simak materinya. Nah, keberlangsungan laju reaksi. Maksud dari keberlangsungan di sini adalah coba kita perhatikan pada gambar pertama, di mana gambar pertama ini merupakan gambar kembang api, dan kembang api ini termasuk pada reaksi yang berlangsung secara cepat. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar besi berkarat, dan besi berkarat ini merupakan salah satu contoh reaksi yang dapat berlangsung secara lambat. Kemudian apa sih sebenarnya laju reaksi? Dapat kita artikan laju itu merupakan kecepatan, sedangkan reaksi adalah perubahan dari satu zat menjadi zat lain. Lalu dapat disimpulkan bahwa laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk dalam satuan waktu. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, di sini saya menjelaskan 3 faktor, di mana faktor yang pertama yaitu terkait luas permukaan, dan yang kedua itu terkait konsentrasi, dan yang terakhir itu terkait suhu. Langsung saja kita simak pada yang pertama yaitu luas permukaan. Mengapa luas permukaan itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Apa sih sebenarnya penyebabnya? Coba kita simak beberapa animasi dan gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan pada gambar obat dalam bentuk kapsul atau tablet dengan obat dalam bentuk serbuk. Ketika kita campurkan atau larutkan ke dalam air, atau kita reaksikan dengan air, itu manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Ataukah obat dalam bentuk kapsul atau obat dalam bentuk tablet? Faktanya, ya benar sekali, obat dalam bentuk serbuk itu akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Mari kita simak animasi di bawah ini. Di bawah ini pada tabung 1 itu saya analogikan obat dalam bentuk kapsul, dan pada gambar 2 itu obat dalam bentuk serbuk. Kemudian ketika kita perhatikan tadi bahwa molekul-molekulnya itu lebih cepat gerakannya pada tabung 2, karena pada tabung pertama itu luas bidang sentuhnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan tabung kedua. Untuk lebih memahami, coba perhatikan animasi di bawah ini. Nah, pada gambar 1 itu merupakan analogi submikroskopik untuk untuk kapsul, dan yang pada gambar 2 itu untuk serbuk, di mana pada serbuk ini terdapat luas bidang sentuhnya itu lebih banyak. Kemungkinan terjadinya tumbukannya itu lebih banyak karena luas bidang sentuhnya itu lebih banyak. Nah, ketika luas bidangnya itu banyak atau luas gitu ya, bidang sentuhnya itu luas, maka akan terjadi tumbukan efektif. Ketika tumbukan efektif itu terjadi, maka lajunya akan semakin cepat. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat pula laju reaksi. Begitupun sebaliknya. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu konsentrasi. Kenapa sih konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi? Nah, ini adalah salah satu animasi yang saya buat, yaitu di mana 2 gram
2 gram pita magnesium kita reaksikan dengan HCl. Namun pada tabung A, kita konsentrasi HCl-nya itu lebih sedikit dibandingkan konsentrasi pada tabung B. Hal ini dapat berpengaruh pada kecepatan berlangsungnya reaksi, di mana pada konsentrasi yang lebih besar itu akan lebih cepat bereaksi karena di dalamnya itu molekul-molekulnya itu akan semakin besar tumbukannya, sehingga reaksinya itu semakin besar. Dan yang terakhir itu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan efektif. Nah, semakin besar tumbukan efektifnya, maka lajunya itu akan semakin cepat. Dan yang terakhir adalah suhu dapat berpengaruh terhadap laju reaksi karena perhatikanlah gambar di sini. Pada gambar A ini anggap saja kita memanaskan sebuah obat dengan air. Pada tabung A itu adalah kapsul. Ketika kita masukkan ke dalam air dan kita berikan perlakuan yang berbeda, di mana pada tabung A itu dinaikkan suhunya, kemudian pada tabung B itu tidak dinaikkan suhunya. Kemudian pada tabung A itu akan lebih cepat bereaksi karena ketika suhu dinaikkan itu molekul-molekulnya itu akan semakin cepat bergerak. Ketika semakin cepat bergerak, maka akan semakin sering bertumbukan antara molekul satu dengan molekul lain, sehingga lajunya itu akan semakin cepat. Itulah mengapa sebabnya ketika kita menaikkan suhu, maka lajunya itu akan semakin cepat dibandingkan pada tabung B yang tidak kita naikkan suhunya. Kemudian dapat kita simpulkan, semakin tinggi suhu maka semakin cepat pula laju reaksinya. Jadi dari beberapa hal kecil yang saya paparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang ice spring. Jadi di sini setelah mempelajari atau mendengarkan penjelasan terkait laju reaksi pada PPT tersebut, kita akan belajar mengerjakan latihan soal kuis menggunakan ice spring, di mana di sini saya membuat 5 soal latihan untuk mengulas pemahaman teman-teman semuanya. Jadi pada soal pertama, ketika kita memilih jawaban benar dan kita submit, reaksinya akan seperti itu. Dan ketika kita menjawab salah, kita akan coba lihat reaksinya. Nah, reaksinya akan seperti ini. Dan kemudian di sini juga muncul jawaban yang benar itu yang mana begitu. Nah, kita submit, kita jawab, kita submit lagi. Nah, akan muncul lagi jawabannya. Kita submit, terus akan muncul reaksi, submit, pilih, dan muncul reaksi. Nah, kemudian ketika kita sudah mengerjakan, maka akan muncul hasil yang telah kita kerjakan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.